Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang manajemen non-communicable disease atau penyakit tidak menular pada hipertensi dan CVA, di mana nanti kita akan berfokus pada pencegahan, ya, baik itu pencegahan primer, sekunder maupun tersier, itu ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pencegahan itu tidak hanya berfokus pada sebelum penyakit itu muncul atau terjadi gitu ya, tapi ketika seseorang itu sudah sakit, sudah mengalami penyakit, maka ada beberapa level pencegahan yang dilakukan agar penyakit itu tidak semakin parah, penyakit itu tidak semakin memunculkan komplikasi sehingga pasien bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Ada dua topik di sini nanti, yaitu pada pasien hipertensi dan CVA. Pada penyakit hipertensi dan CVA, di mana dua penyakit ini juga ada saling keterkaitannya gitu ya, karena seperti yang teman-teman ketahui karena sudah mengikuti kuliah KD keperawatan dewasa ya, bahwa hipertensi itu merupakan salah satu penyebab atau faktor risiko dari CVA, sehingga dengan melakukan pencegahan pada hipertensi secara tidak langsung kita juga mencegah terjadinya CVA. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa apa yang membuat hipertensi itu menjadi sumber masalah ya, karena memang hipertensi ini disebut sebagai silent killer ya. Ini review sedikit ya, karena saya yakin teman-teman sudah mendapatkan materi ini. Kenapa disebut sebagai silent killer? Ya, meskipun silent killer ini tidak hanya pada penyakit hipertensi ya, tapi rata-rata penyakit kronis itu dia silent killer ya. Kenapa silent killer? Karena memang asimptomatik atau tidak ada gejalanya gitu ya. Jadi banyak sekali case ataupun fenomena di masyarakat itu dia tidak tahu kalau dia hipertensi, sehingga tidak melakukan pengobatan atau manajemen atau penata laksanaan pada pasien-pasien hipertensi, sehingga menyebabkan komplikasi-komplikasi yang lain begitu ya. Nah, ini salah satu bahaya dari hipertensi ya, sebagai penyakit silent killer. Nah, untuk insidensinya memang meningkat dengan bertambahnya usia, dan cukup banyak penyakit ini baik di negara maju maupun negara berkembang ya. Lalu untuk prevalensinya ya tadi ya, semakin lama semakin meningkat, bahkan di usia muda pun juga ada meskipun prevalensinya sedikit ya. Terus sepertiga penderita hipertensi itu terdiagnosis oleh tenaga kesehatan ya, jadi hanya sepertiganya saja, sedangkan 2/3-nya tidak terdiagnosis oleh tenaga kesehatan ya. Dan yang terdiagnosis itu hanya 0,7% yang patuh minum obat, yang lainnya tidak minum obat ya. Jadi sumber masalahnya itu berlapis-lapis ya. Yang pertama adalah tidak tahu bahwa dirinya sakit atau tidak terdiagnosis ya, tidak tahu bahwa hipertensi, dan yang sudah tahu pun itu biasanya fenomenanya adalah ketika diberikan obat beberapa bulan kemudian tidak mau minum obat. Hanya 50% dari mereka sadar bahwa mereka hipertensi, dan mayoritas ini antara pria dan perempuan ini berimbang sebenarnya ya, tapi secara insidensi lebih banyak perempuan. Ini definisinya mungkin tidak terlalu panjang ya. Oke. Nah, ini klasifikasinya, meskipun ada beberapa klasifikasi yang berubah ya, tapi pada dasarnya batas untuk normal itu adalah 120 gitu ya, dan diastoliknya 80. Lebih dari itu sudah dikatakan prehipertensi atau meningkat ya. Jadi misal teman-teman cek tekanan darah itu 125/87, nah itu sudah meningkat ya, elevasi atau prehipertensi bahasanya. Nah, yang dikatakan hipertensi itu ketika 130 ke atas. Ya. Dan kata kuncinya di sini adalah or ya. Jadi atau ya, salah satu saja. Dikatakan normal jika dan dua-duanya sistolik dan diastolik itu normal, tapi dikatakan hipertensi kalau salah satu. Jadi kalau sistoliknya meningkat itu ya, tapi diastoliknya normal, tetap hipertensi.
Tapi ketika sistoliknya normal dan diastoliknya meningkat, itu juga hipertensi gitu ya. Dua-duanya tetap hipertensi, baik itu sistol maupun diastol. Nah, ini faktor risiko hipertensi ya. Jadi untuk memanage non communicable disease, maka salah satu yang perlu kita pahami adalah faktor risiko ya. Dimana faktor risiko hipertensi ini ada faktor yang tidak bisa diubah dan faktor yang bisa diubah begitu ya. Dimana faktor yang tidak bisa diubah ini adalah usia ya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang usianya bertambah maka perlu diedukasi ya, perlu diberikan pencegahan agar waspada terhadap penyakit ini, karena memang usia lansia itu akan selalu mengalami hipertensi gitu ya, baik itu secara fisiologis maupun penyakit. Maka dari itu diusahakan sebelum tua itu tidak hipertensi gitu, sehingga nanti kalau dia masa mudanya atau sebelum tua itu sudah hipertensi, dan ketika tua itu bisa dipastikan tekanannya itu agak naik gitu ya, selalu agak naik karena faktor aging proses, maka hipertensinya menjadi lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi perlu diberikan edukasi ataupun kewaspadaan pada usia-usia yang lansia gitu ya. Jenis kelamin ini ada tadi di awal itu wanita lebih banyak dari pria, di sini pria lebih banyak dari wanita gitu ya. Karena memang secara usia ini agak sedikit berbeda. Kalau pada usia-usia kurang dari 75 itu lebih banyak pria, sedangkan kalau lebih dari 75 tahun karena menopause ya, itu lebih banyak wanita dibandingkan pria. Genetik atau keturunan ya, sehingga penyakit ini juga bisa diidentifikasi atau di manage ya, sebagai manajemen penyakit NCD pada orang-orang yang memang punya keluarga yang hipertensi juga ya, untuk lebih waspada, untuk pola hidupnya lebih bagus ya, dan juga pola makannya diatur ya. Terus untuk faktor yang bisa diubah ya, yang bisa dikendalikan ataupun yang bisa dicegah gitu ya, atau dikurangi, yang pertama adalah merokok, lalu konsumsi garam berlebih, karena memang garam ini menyebabkan peningkatan tekanan darah atau hipervolemia gitu ya, lalu kegemukan ya, ini obesitas ya. Itu juga terkait dengan hipertensi, sehingga dengan menurunkan berat badan itu juga bisa menurunkan risiko hipertensi. Diabetes ya, penyakit DM, berarti kadar gulanya harus dikontrol sehingga biar tidak mengalami hipertensi. Kurang aktivitas fisik, nah ini fenomena sekarang cukup banyak yang mager ya, malas gerak, tapi memang beberapa juga sudah ya, memang culture-nya sekarang itu cukup apa ya, variatif ya. Ada beberapa generasi yang memang malas untuk bergerak, tapi juga kita lihat seringkali melihat banyak yang olahraga gitu ya, jogging ataupun lari di pinggir jalan itu ya. Tapi apakah konsisten, enggak, itu kuncinya ya. Konsumsi alkohol, lalu kolesterol tinggi, sehingga makan makanan yang high kolesterol harus diatur, dan manajemen stres secara psikologis. Nah, ini sebenarnya dari sini sudah bisa kita lihat apa itu manajemen NCD pada pasien hipertensi gitu ya. Bagaimana mencegahnya, dan juga bagaimana eh, apa mengatasi agar tidak terjadi hipertensi. Nah, ini sedikit patofisiologi, karena di patofisiologi ini kita bisa lihat salah satu penyebabnya adalah stres ya. Stres itu ada dua di sini. Dia bisa meningkatkan dua aspek, cardiac output dan juga SVR ya. SVR itu ranahnya pembuluh darah perifer gitu ya, mungkin teman-teman sudah tahu. Ya, jadi stres ini memang salah satu yang juga bisa meningkatkan tekanan darah baik akut ya. Jadi kalau stresnya karena OSC misalnya, itu biasanya tekanan darahnya naik. Tapi ketika OSC-nya selesai ya tekanan darahnya turun. Nah, itu sesuatu yang fisiologis gitu ya. Tapi ketika stresor itu terus-menerus ada setiap hari, kalau OSC kan biasanya stresornya yang muncul ketika OSC saja gitu. Tapi ketika ada suatu masalah yang Anda pikirkan terus-menerus, Anda alami terus-menerus, lalu dipikirkan, tidak ada solusinya, maka kita akan memikirkan itu terus-menerus menjadi stres ya. Nah, karena terus-menerus bisa berdampak pada peningkatan tekanan darah secara jangka panjang gitu. Oke, ini kita lewati saja. Kita fokus pada manage-nya. Nah, ini beberapa ya, ini pencegahan primer sekarang ya.
Pencegahan primer pada hipertensi bertujuan untuk mencegah terjadinya hipertensi. Jadi review sedikit ya, bahwa pencegahan primer itu ditujukan agar tidak terjadi penyakit gitu ya. Jadi kalau pencegahan primer pada hipertensi adalah bagaimana usaha-usaha untuk mencegah terjadinya hipertensi pada seseorang. Yang pertama, jelas sekali adalah pola makan sehat. Ini di materi NCD pertama sebelum UTS ini sudah saya jelaskan bahwa pola makan ini menjadi salah satu penyebab munculnya NCD yang paling besar ya. Prosentase yang paling besar itu disebabkan karena pola makan yang kurang sehat gitu ya. Karena makan enak kalah dengan makan sehat gitu ya. Seseorang lebih memilih makan enak daripada makan sehat. Nah, terkait makan ini apa yang harus diperhatikan, yaitu rendah gram, lemak, dan gula gitu ya. Karena tiga hal ini menyebabkan tekanan darahnya naik ya, dengan berbagai macam mekanisme fisiologis gitu ya. Kalau garam ini mengarah ke hipovolemianya atau menarik cairan, lemak ini yuk ke kekentalan atau viskositas, gula juga sama ya. Ataupun lemak ini juga bisa menyebabkan, lemak dan gula juga bisa menyebabkan arteriosklerosis gitu ya, penyempitan pembuluh darah. Nah, sehingga penyempitan ini menyebabkan hipertensi. Selanjutnya adalah aktivitas fisik ya. Nah, jadi untuk menjaga hipertensi yang dilakukan adalah aktivitas fisik yang teratur ya. Jadi tidak malas gerak gitu ya. Lalu rutin untuk bergerak ya, minimal berapa langkah per hari itu ya, ataupun berapa jam. Nah, selanjutnya adalah menjaga berat badannya ideal atau tidak obesitas. Ya, ini juga penting dan ada kaitannya sama pola makan sehat. Ya, seharusnya dua hal ini bisa terkait ya. Kalau pola makan kita sehat, lalu tidak terlalu banyak ya, sehingga berat badan kita menjadi lebih ideal. Tidak merokok dan batasi alkohol, dan manajemen stres ya. Tadi itu ya, stres itu dia bisa meningkatkan cardiac output dan juga bisa menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Dan ini bila makanya kata kuncinya di sini manajemen stres, karena manusia tidak mungkin tanpa stres gitu ya. Pasti ada masalah dan kita akan mengcoping itu dan menjadi stres gitu ya. Tapi diusahakan tidak semuanya menyebabkan stres atau menjadi stresor gitu ya. Mungkin ya biasa aja gitu ya. Ataupun bisa kita manage ya, karena masalah selalu ada, problem selalu ada, tapi bisa kita manage ya. Kita pikir ketika kita mau melakukan saja begitu ya. Nah, ini peran perawatnya sebagai edukasi ya, sebagai edukator gaya hidup sehat dan promosi kesehatan melalui berbagai macam hal, bisa langsung maupun tidak langsung melalui media sosial begitu ya. Yang mungkin teman-teman buat videonya ya, kemarin ada tugas dari beberapa dosen yang terkait dengan video edukasi merokok dan sebagainya. Itu salah satu bentuk pencegahan primer gitu. Kenapa? Karena ketika disampaikan di sosial media, yang membaca itu tidak hanya orang yang baca adalah orang umum yang mungkin tidak sakit atau belum sakit hipertensi begitu ya. Nah, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah selain edukasi juga deteksi dini begitu ya, untuk mengetahui pasien itu sudah hipertensi atau belum. Jadi deteksi dini dan screening ini merupakan jembatan juga, ini sebenarnya juga masuk di pencegahan primer ya. Jadi salah satu tindakan di pencegahan primer itu adalah deteksi dini dan screening. Nah, di sini kenapa ini sangat penting ya, karena tadi fenomena bahwa hipertensi ini adalah silent killer ya. Lebih banyak tanpa gejala ya. Kalau kita bicara kalau hipertensi itu pusing, tidak semuanya orang hipertensi itu pusing begitu ya, tidak selalu. Jadi yang harus dilakukan adalah pengukuran tekanan darah rutin ya. Mungkin kalau yang masih normal itu bisa sebulan sekali ya. Kalau yang mulai meningkat bisa lebih pendek lagi durasinya, bisa 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali ya. Tapi kalau normal bisa sebulan sekali. Identifikasi faktor risiko ya, ini kita bantu masyarakat untuk mengidentifikasi ada enggak sih faktor risikonya, bisa riwayat keluarganya kita tanya gitu ya. Usia, obesitas. Nah, faktor-faktor risiko ini semakin ketika muncul, maka ya pencegahannya juga harus lebih ditingkatkan lagi. Screening di pos bindu PTM dan puskesmas ya. Jadi ini manajemen NCD ini tidak bisa dilakukan secara mandiri, tapi harus berkolaborasi dengan layanan kesehatan yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah puskesmas, dan salah satu dari produk puskesmas itu adalah
Posbindu PTM ya, tapi memang Posbindu PTM ini tidak selalu ada ya. Kalau lansia biasanya lebih banyak periksanya itu di posyandu lansia gitu ya. Kalau ibu hamil dan melahirkan itu biasanya di posyandu ibu dan anak itu ya. Nah, mungkin bisa di fasilitasi screennya di situ ya, tapi akan lebih bagus jika ada Posbindu PTM, jadi seperti posyandu tapi fokus pada PTM, dan ini merupakan program dari Kemenkes ya, cuma mungkin belum merata pelaksanaannya. Di sini peran perawat sebagai pemeriksa kesehatan pastinya ya, pengukuran hasil dan juga pencatatannya. Lalu untuk manajemen klinis pengobatan ya, ini jika sudah mengalami hipertensi begitu ya, maka mau tidak mau pencegahan sekunder harus dilakukan. Pencegahan sekunder berfokus pada early diagnosis ya, pasien yang sudah hipertensi itu ya diberikan obat sehingga tidak mengalami komplikasi ya. Salah satu cara untuk biar tidak mengalami komplikasi selain farmakologis juga non farmakologis, dua-duanya dilakukan. Nah, untuk yang non farmakologis ini bisa diet DAS, salah satu yang evidence base ini ya, yang berbasis jurnal atau artikel. Ini juga sudah pernah saya singgung di materi pola makan saya di awal, bahwa diet DAS ini berfokus pada proteinnya pakai ikan ya. Salah satu yang dinotis di situ yaitu proteinnya kurangi daging dan juga ayam, tapi lebih banyak ikan ya. Pembatasan garam, lalu aktivitas fisik yang 150 menit per minggu ya, lebih dari 150 menit per minggu. Lalu penurunan berat badan dan juga manajemen stres. Untuk farmakologisnya, kalau memang sudah diresepkan obat untuk diminum, maka wajib diminum. Nah, ini seringkali pasien hipertensi itu dia putus obat karena merasa badannya sudah enak begitu ya. Jadi dia disuruh minum obat amlodipin sehari 2 kali misal seperti itu, tapi karena sebulan selanjutnya itu merasa sudah enak, terus ngapain saya minum obat gitu, padahal memang hipertensi ini silent killer gitu ya. Jadi penghentian obat harus sepengetahuan dokter atau setelah kontrol ke layanan kesehatan, tidak boleh dihentikan sendiri. Atau fenomena yang lain adalah pengobatannya dihentikan, dia beralih ke alternatif gitu ya, menggunakan herbal. Nah, apakah ini salah? Ya 50-50 gitu ya. Kenapa salah? Karena memang obatnya dihentikan secara mandiri tanpa sepengetahuan dokter, beralih ke herbal. Yang harus dilakukan harusnya obat tetap diminum, herbal dilakukan, lalu kontrol ke dokter ya. Kalau memang tekanan darahnya bisa turun, maka dosis obatnya semakin lama dikurangi dan mungkin bisa berhenti, digantikan dengan herbal, tidak langsung dihentikan seperti itu ya. Maka dari itu ada penyesuaian terapi secara bertahap gitu ya, untuk yang baru didiagnosis maupun yang mungkin dikombinasikan dengan hal yang lain, sehingga obatnya ini biasanya dinamis ya, obat hipertensi ini ya, bisa dikurangi bisa ditambahkan. Sehingga peran perawat di sini adalah monitoring tekanan darah, edukasi kepatuhan minum obat dan efek sampingnya ya. Ini sangat penting sekali terkait dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi, yang mungkin mindset masyarakat juga agak salah menganggap hipertensi itu adalah penyakit biasa dalam tanda kutip ya, padahal hipertensi itu termasuk penyakit kronis ya. Namun kadang penyebutan penyakit kronis ini memunculkan ketakutan, nanti pasien takut gitu ya, sehingga malah tidak mau periksa ke rumah sakit. Oke, pencegahan sekunder yang lainnya adalah bagaimana mencegah komplikasi akibat hipertensi selain minum obat tadi, yaitu kontrol tekanan darah secara teratur. Kalau dia sudah hipertensi, maka ya tekanan darahnya dipantau lebih sering gitu ya, per hari ya. Monitor kerusakan organ target. Nah, biasanya kalau hipertensi itu organ target yang menjadi sasaran berisiko mengalami masalah ada 3 ya, jantung, ginjal, sama otak. Nah, sehingga 3 organ ini mungkin bisa dipantau dengan pengecekan hasil lab gitu ya. Kalau jantung ya dengan enzim jantung misal gitu ya, dengan EKG misal. Kalau ginjal bisa dengan ureum kreatinin gitu ya. Kalau otak mungkin bisa dengan pemeriksaan yang lain, sehingga dimonitor ya, dan tujuannya adalah pencegahan sekunder biar tidak komplikasi ketiga organ target ini, sehingga perlunya adanya edukasi tanda-tanda bahaya yang muncul ya. Ini peran perawat adalah pemantauan rutin dan rujukan tepat waktu jika
komplikasinya muncul ya. Untuk tersier ini biasanya pada pasien yang sudah mengalami hipertensi dan terjadi komplikasi ya, sehingga harapannya tidak mengalami disabilitas dan komplikasi yang lain gitu ya. Sehingga pencegahan tersier ini tindakannya adalah pencegahan stroke berulang ya, pencegahan gagal ginjal dan rehabilitasi bila terjadi komplikasi. Jadi ini sudah pencegahan tersier ketika pencegahan primer dan sekunder sudah gagal gitu ya. Kenapa? Karena pasien sudah mengalami penyakitnya dan juga mengalami komplikasinya, beberapa komplikasinya. Tujuannya adalah biar komplikasinya tidak semakin banyak dan biar pasien itu tidak mengalami disabilitas ya. Sehingga pencegahan tersier nanti akan beririsan dengan pencegahan sekunder dari penyakit yang lain begitu ya. Dan memang NCD harapannya tidak sampai ke pencegahan tersier ini begitu ya. Harapannya adalah kita sebagai perawat NCD yang melakukan manajemen NCD bisa menghentikan penyakit itu pada pencegahan primer ya, level yang paling awal gitu ya. Nah, apa tindakan-tindakan lain di pencegahan tersier ini ataupun di 3 tahap pencegahan ini? Yang pertama adalah yaitu edukasi dan self management pasien, dan ini isu yang sudah berkembang sejak lama ya, bahwa manajemen diri pasien itu sangat penting pada penyakit kronis itu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya apa yang kita edukasikan, apa yang kita ajarkan, baik itu ke pasien maupun keluarga, itu nanti yang paling mengendalikan pasien sendiri itu adalah ya pasien gitu ya. Keputusan terakhir yang mengambil keputusan itu adalah pasien. Kita mau mengedukasi sepanjang apapun, berapa jam gitu ya, dengan mulut sampai berbusa-busa, tapi kalau pasien itu rejection atau menolak ya selesai. Maka dari itu perlunya kita melibatkan peran pasien dalam self management ini ya, manajemen diri ini. Untuk apa? Untuk memberdayakan pasien ya, atau empowering pasien agar bisa meningkat, pada akhirnya adalah agar meningkatkan kualitas hidup. Apa saja pemberdayaan pasien? Yang pertama adalah mengukur tekanan darah mandiri di rumah ya. Jadi nah, mengukur tekanan darah ini kan tidak mungkin kalau keluarganya yang mengukur terus-menerus ya, karena mungkin keluarga sibuk bekerja ya, sehingga perlu adanya manajemen diri dari pasien sendiri, kesadaran diri untuk mengukur, lalu mendokumentasikan ya, lalu bisa menilai gitu ya, apakah tekanan darahnya sudah bagus atau belum. Maka dari di sini ada kata-kata mandiri gitu ya. Lalu patuh minum obat ya, sehingga ketika dia dilibatkan dalam manajemen penyakitnya sendiri itu lebih patuh gitu ya, dan mengatur pola hidup sehat dan rutin untuk kontrol ke layanan kesehatan. Lalu untuk integrasinya ya, jadi memang tadi PTM ini tidak bisa bekerja secara mandiri, perlu suatu respon dari layanan kesehatan ya. Yang pertama adalah dari Posbindu PTM jika ada, kalau tidak ada langsung ke puskesmas gitu ya, ataupun melalui mekanisme rujukan yang berjenjang dan pencatatan serta pelaporan NCD di layanan kesehatan tersebut ya. Nah, baik, ini tambahan ya, ini secara konsep teori penata laksanaan untuk hipertensi itu ada farmakologis ya, ini beberapa obatnya, dan ada juga yang monoterapi ya, biar obatnya tidak terlalu banyak, itu biasanya diberikan satu obat ya, dengan harapan pasien itu lebih patuh minum obat. Oke, nah ini secara mekanisme ya, manajemen pada pasien high blood pressure atau tekanan darah. Bisa kita lihat di sini bahwa ketika pasien itu sudah hipertensi itu ketika dia hipertensi tekanan darah yang meningkat ya, prehipertensi dan hipertensi stage 1, sebenarnya yang diutamakan itu adalah terapi non farmakologis dulu gitu ya. Terapi non farmakologis dulu, baru setelah itu kalau tidak bisa obat ya. Nah, tapi khusus untuk hipertensi stage 2, kalau yang sudah lebih dari 140, maka kata kuncinya di sini dan. Artinya dan itu apa? Harus dikombinasikan ya, non farmakologi dan obat ya. Nah, maka dari itu tidak bisa sebenarnya kalau obat ini dihentikan. Kalau pasien sudah mendapatkan obat, maka asumsinya di sini dokter melihat bahwa dia itu sudah
hipertensi stage 2 gitu ya. Dan memang intervensinya adalah harus minum obat dan non farmakologi. Sehingga kalau ada asumsi bahwa pasien itu mengganti obatnya dengan herbal gitu ya atau dengan hal yang lain, itu agak kurang tepat karena memang obat ini ketika tekanan darahnya tinggi harus suatu hal yang kewajiban gitu ya. Nah, apakah bisa diturunkan dosisnya atau dihentikan obatnya? Bisa dengan catatan kontrol secara rutin gitu ya. Nah, ini beberapa hasil penelitian, sangat banyak sekali ya terapi herbal ataupun alternatif untuk menurunkan tekanan darah, tapi sekali lagi ini sebagai komplementer ya, bukan substitutif, bukan menggantikan, tapi beriringan dengan terapi farmakologis. Ini pelimbing buluh, lalu ini baik. Untuk selanjutnya adalah CVA ya. Ini sebelum kita masuk di manajemen NCD-nya, ini review terkait CVA, bahwasannya CVA ini merupakan penyakit yang terjadi karena kehilangan fungsi otak akibat suplai darah ke otaknya terganggu gitu ya. Karena aliran darah ke otaknya terganggu di pembuluh darah otak, sehingga menyebabkan kematian sel otak dan kerusakan fungsi. Nah, terganggunya suplai darah ke otak ini bisa dua hal ya, sumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah, dan ini akan berdampak pada masalah neurologis dan juga hal yang lainnya. Ya, ini faktor resikonya ya, ada hipertensi ya. Nah, jadi dengan kita memanage NCD hipertensi tadi itu, baik pencegahan primer maupun sekunder ya, maka secara tidak langsung juga mencegah terjadinya penyakit CVA gitu ya. Penyakit kardiovaskuler, emboli, dan juga cerebral dari jantung, karena ini menyebabkan embolinya menyebabkan sumbatan ya di pembuluh darah otak sehingga menyebabkan stroke, kolesterol tinggi, obesitas, lalu DM, merokok, penyalahgunaan obat dan alkohol. Nah, ini faktor-faktor risiko yang salah satu yang harus diatur ataupun dicegah di manajemen NCD ya. Nah, kita masuk ke pencegahan primer. Seperti hipertensi tadi, bahwa pencegahan primer ini bertujuan untuk mencegah pasien itu, mencegah seseorang mengalami stroke gitu ya sebelum penyakit muncul ya. Sehingga yang perlu dilakukan salah satunya adalah pengendalian faktor-faktor risiko ya. Jadi fokus mencegah penyakit stroke pertama dengan mengendalikan faktor risiko utama. Yang pertama apa? Hipertensi. Ini yang paling utama ya. Jadi biasanya pasien itu ketika dia sudah hipertensi dan tidak patuh, itu salah satu risiko yang cukup tinggi adalah mengalami stroke gitu ya. Sehingga kalau ada orang yang hipertensi, maka obat hipertensinya itu sebagai pencegahan primer untuk stroke gitu ya. Tapi pengobatan hipertensi itu pencegahan sekunder untuk tindakan untuk penyakit hipertensi begitu. Jadi level pencegahannya itu berlapis-lapis dan juga terintegrasi antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau sudah hipertensi, maka hipertensi harus diobati biar tidak komplikasi ke stroke gitu ya. Ini pencegahan primer. Lalu DM juga sama. DM ini juga salah satu risiko bisa ke CVA. Dislipidemia ataupun terkait dengan lemak ya, lemak dalam tubuh. Merokok ya, jadi merokok juga menjadi fokus utama, faktor risiko utama pada pasien-pasien yang berisiko untuk terjadinya stroke, sehingga harus dihentikan. Obesitas dan kurang aktivitas fisik ini juga harus diberikan edukasi ataupun diminta untuk lebih banyak aktivitas atau menurunkan berat badannya. Pola makan tinggi garam, gula dan lemak ini juga salah satu etiologi terjadinya hipertensi ya, dimana hipertensi juga bisa menyebabkan
CVE, dan stres kronis ya, ataupun stres yang berlarut-larut dan tidak selesai. Intervensi keperawatan di sini lebih ke arah edukasi gaya hidup sehat, screening tekanan darah, gula darah rutin, dan konseling berhenti merokok melalui berbagai macam media ya. Salah satunya mungkin sudah teman-teman lakukan di pembuatan video-video itu ya, yang sudah di-share di sosial media. Baik, untuk pencegahan sekunder berarti ini sudah stroke ya. Kalau sudah stroke maka apa yang dilakukan? Yaitu perawatan pasca stroke. Di mana tujuan paling utama adalah agar tidak mengalami stroke berulang. Ya, jadi yang sudah stroke itu jangan sampai stroke berulang. Kenapa? Karena menurut penelitian pasien yang mengalami stroke dan stroke berulang ya, itu mortalitasnya semakin tinggi atau angka kematiannya semakin tinggi gitu ya, karena kerusakannya lebih banyak dan juga dampak terhadap tubuhnya juga semakin buruk ya, sehingga mencegah stroke berulang ini menjadi fokus utama ketika pasien itu sudah terdiagnosis stroke gitu ya. Apa yang dilakukan pada pencegahan sekunder yang bertujuan untuk mencegah stroke berulang ini? Yang pertama adalah mengontrol tekanan darah secara ketat gitu ya. Jadi karena memang pasien stroke itu biasanya setelah dia mengalami serangan tensinya naik gitu ya, menjadi hipertensi. Baik yang sebelumnya itu tidak punya riwayat hipertensi ataupun yang stroke-nya karena hipertensi. Ya, jadi kalau stroke-nya itu karena iskemik karena sumbatan ya, karena sumbatan dan sebelumnya tidak ada riwayat hipertensi, ketika dia sudah stroke itu biasanya tensinya meningkat ya, sehingga dampak ini harus dikontrol agar tidak menyebabkan stroke berulang lagi. Pengelolaan gula darah ini juga penting ya, jadi pengecekan gula darah mungkin pada pasien-pasien yang ada riwayat DM ya. Terapi antiplatelet atau antikoagulasi sesuai indikasi, jadi obatnya sesuai dengan anjuran, sesuai dengan resep dilakukan. Terapi statin ya, ini terapinya itu harus diikuti lah, intinya seperti itu ya, kepatuhan minum obat. Di sini peran perawat sebagai monitoring tanda vital khususnya tekanan darah dan juga gula darah ya. Kalau di sini edukasi kepatuhan obat dan pemantauan efek samping. Lalu selanjutnya adalah manajemen klinik akut stroke. Ini masih di ranah pencegahan primer ya. Jadi penanganan segera untuk minimalkan kerusakan otak. Jadi memang kata kunci untuk mengatasi stroke itu adalah perfusi ya, atau reperfusi ya. Dan salah satu tindakan agar reperfusi ini berjalan baik adalah cepat ya, sesuai namanya ya, identifikasi cepat fast gitu ya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda stroke, usahakan segera dibawa ke rumah sakit agar sumbatannya ini dibuka lagi ya, karena semakin lama sumbatan ini berlangsung maka semakin besar juga area otak yang mengalami kerusakan begitu ya. Jadi identifikasinya cepat. Dan ini saya juga menemukan beberapa fenomena di masyarakat gitu ya, memperlakukan sakit stroke itu seperti sakit demam gitu ya. Jadi tidak langsung dibawa ke rumah sakit gitu, besok aja gitu. Mungkin karena malam mungkin ya, ada keluhan pelu ataupun lumpuhnya malam, dibawanya baru besoknya. Ya, karena kurang pengetahuan mungkin ya, apa itu stroke, dan dianggap sebagai penyakit yang sama dengan yang lainnya. Ya, sehingga ketika dibawa ke rumah sakit ya kerusakannya sudah semakin parah, area otak yang rusak juga semakin luas, sehingga keparahannya dan juga tindakan selanjutnya juga akan lebih berat begitu. Identifikasi cepat ada metode FAST, nanti ada gambarnya ya, stabilisasi ABC, jadi khususnya C-nya sirkulasi ya, mereperfusi ya, mengembalikan perfusi otak itu secepat mungkin agar tidak semakin banyak otak yang mengalami kerusakan. Penilaian neurologis sebagai salah satu tanda-tanda vital ya. Jadi kalau orang stroke itu TTV-nya sudah nambah, yaitu GCS ya. Kalau mungkin kita biasanya TTV ya tekanan darah, nadi, suhu, RR gitu ya. Tapi dengan pasien stroke maka harus dicek GCS-nya. Manajemen tekanan darah dan kadar glukosa ya. Lalu pencegahan komplikasi akibat dari stroke-nya ya, karena stroke itu biasanya mengganggu mobilitas dan juga mengganggu pernapasan, mungkin jangan sampai mengganggu penelan ya, mohon maaf, sehingga jangan sampai dia mengalami aspirasi atau kesedak gitu ya, dekubitus karena tidak di miring kanan miring kiri, ataupun karena tidak di room menyebabkan deep vein thrombosis atau
trombosis vena dalam. Ini fokusnya adalah golden period. Jadi otak ada golden period tadi ya. Jadi jangan sampai penanganannya lama gitu ya, karena nanti akan berdampak pada kerusakan otaknya dan fokus pada keselamatan pasien. Nah, tadi metode FAST ya. Apa itu? F-nya face ya. Jadi kalau ada wajahnya sudah tidak simetris atau ada yang jatuh, maka mungkin itu tanda stroke sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Arm, lengan ya, lengannya atau tangannya mengalami kelemahan ya, yang tidak seperti biasanya, tidak bisa digerakkan, segera bawa ke rumah sakit. S, speech atau kesulitan ngomong gitu ya, pelu ya. Nah, harus dibawa ke rumah sakit. Dan T terakhir adalah time, harus berpacu dengan waktu, segera dibawa ke rumah sakit meskipun itu mungkin malam hari ataupun jam 12 malam gitu ya. Harus segera dibawa ke rumah sakit, harus segera diberikan obat agar tidak semakin parah ya. Karena semakin parah penyakit stroke itu nanti rehabilitasinya juga semakin susah gitu ya. Kalau ditangani dengan cepat mungkin kekuatan ototnya turun jadi 4 atau 3 gitu ya. Tapi karena lama tadi penanganannya atau dibawa ke rumah sakit lama, bisa jadi lumpuhnya total ya, kekuatan ototnya 1 atau 0. Dan ini juga akan berdampak panjang. Ya, stroke termasuk NCD, ini rehabilitasinya dan perawatan jangka panjangnya seperti apa ya, biar tidak kambuh atau kumat atau stroke berulang ya. Yang pertama adalah rehabilitasi medik ya, itu harus dilakukan sesuai dengan anjuran manajemen disabilitas, lalu pencegahan komplikasi imobilisasi. Ini yang paling utama, biasanya salah satu yang paling terdampak itu adalah mobilisasi ya, di mana pasien akan mengalami gangguan beraktivitas, gangguan bergerak, dan kalau ini tidak ditangani akan menurunkan kualitas hidup pasien ya, sehingga harus ditemani oleh keluarga sebagai caregiver ya, dan juga meningkatkan apa ya, kualitas hidup pasien atau harga diri pasien ya, biar lebih kuat ya, yakin ya, memberdayakan pasien. Dukungan psikososial dan keluarga, karena memang ini akan sangat penting sekali peran keluarga di rumah sebagai caregiver ya, karena mungkin kalau kontrol ke rumah sakit hanya beberapa menit saja, 30 menit, lebih banyak pasien itu bersama keluarga, sehingga keluarga harus tahu kondisi pasien dan bagaimana penanganannya. Nanti peran perawat adalah memberikan latihan room atau mengajarkan latihan room ya pada pasien dan keluarga, edukasi caregiver apa yang harus dilakukan dan juga apa yang harus dilaporkan ketika ada masalah-masalah yang lain, peningkatan kemandirian ADL ya. Edukasi dan self management pasien ini juga sama ya, jadi pasien dan keluarga diberdayakan atau di empowering untuk mengenali tanda stroke berulang ya. Jadi kalau nanti muncul tanda seperti ini harus segera dibawa ke rumah sakit gitu ya, jangan sampai telat lagi gitu ya. Mengatur pola hidup sehat ya, pasti ini ya, tadi beberapa yang diatur adalah kurangi garam, gula dan lemak, dan juga aktivitas fisik ya diatur, pengelolaan stres, dan patuh kontrol dan terapi. Dan pendekatan integrasi layanan NCD ya, maka bisa berkolaborasi atau terintegrasi dengan layanan PTM di masyarakat, yaitu Pospindu PTM, Puskesmas dan rujukan berjenjang, serta kolaborasi multidisiplin mungkin dengan fisioterapis ya, untuk melatih roomnya gitu ya, untuk mengembalikan kekuatan muskuloskeletalnya ya. Nah, baik, itu tadi mungkin materi tentang manajemen NCD pada dua penyakit, hipertensi dan CVA, yang merupakan penyakit yang ada kaitannya gitu ya. Karena dengan kita mengatasi hipertensi pada dasarnya, atau mengontrol atau memanage hipertensi untuk menurunkan angka hipertensi, kita juga menurunkan angka CVA ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.